Shalom Sobat STI. Bersyukur pada Tuhan ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan sampai detik hari ini. Dan sebelum kita mengawali hari kita, hari ini mari kita sama-sama merendahkan di hadapan Tuhan. Kita mau membaca, menggumuli firman Tuhan, dan biarlah ini menjadi kekuatan pimpinan kita dalam menapaki setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih ketika Tuhan masih berikan kesempatan kepada setiap kami sampai detik hari ini. Sebelum kami melakukan setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau membaca, menggumuli firman. Tuhan tolong kami supaya kami mampu mengerti firman ini, terlebih lagi dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami, yang akan memimpin setiap perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Sobat STI yang terkasih, kita minggu-minggu ini kita sedang berada dalam Minggu Paskah, suatu peristiwa yang besar bersejarah, suatu momen yang memberikan pengharapan baru. Manusia yang telah terlena oleh dosa masih mampu berdiri teguh oleh karena anugerah Allah. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 5 sampai yang ke-6. Lukas pasal yang 24 ayat 5 sampai yang ke-6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Renungan kita berjudul Ingatlah Yesus Hidup. Paskah seperti yang sudah saya utarakan bahwasanya Paskah merupakan suatu peristiwa, momen besar yang sangat bersejarah bagi orang-orang percaya. Suatu momen yang memberikan pengharapan baru. Manusia yang dulunya terlena oleh dosa masih mampu berdiri oleh karena anugerah Allah. Keterlenaan berubah menjadi pengharapan. Keterpurukan menjadi kemenangan. Kerapuan, kenistapaan, dan hilang pengharapan. Demikian kira-kira yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Perjumpaan dengan Yesus mengubah arah kehidupan mereka. Predikat menjadi penjala ikan telah ditinggalkan, kemudian menjadi penjala manusia. Predikat penjala ikan telah berbanding terbalik 180 derajat. Mereka diajar secara langsung oleh sang guru agung kurang lebih 3,5 tahun. Konfrontasi mereka dengan Yesus menjadikan pribadi yang biasa menjadi bermakna. Pribadi manusia yang sederhana menjadi luar biasa. Tetapi saudara-saudara, keadaan secara drastis menjadi kritis ketika sang guru mereka ditangkap, dianiaya, disalib, dan mati dikuburkan. Pengharapan seolah sirna dengan begitu saja. Sang guru yang telah memanggilnya menjadi penjala manusia telah pergi dari hadapannya. Sang guru yang dipercayainya sudah tiada. Kesedihan yang berlarut berujung melupakan apa yang telah pernah dikatakannya. Kegalauan telah menghilangkan pikiran jernih mereka. Pertimbangkan keadaan emosional mereka. Mereka terjebak dalam kesedihan yang mengerikan. Kalau saudara lihat di dalam Lukas pasal yang 24 dari ayat yang pertama. Mereka terjebak dalam kesedihan yang mengerikan. Kata yang dipakai di situ sangat pagi sekali. Mereka telah pergi ke makam, berharap untuk tidak bertemu siapapun mungkin. Tetapi tiba-tiba mereka menemukan dua malaikat yang mengenakan pakaian yang mempesona. Tidak mengherankan jika mereka takut. Tetapi saudara-saudara, ketakutan mengakibatkan mereka melupakan apa yang pernah dikatakan Yesus. Oleh sebab itu malaikat mengingatkan mereka, "Ingatlah apa yang dikatakan kepadamu ketika ia masih di Galilea." Sang guru telah mengajar, mendidik, dan banyak hal yang disampaikan kepada mereka. Tetapi
kesedihan, ketakutan yang mendalam, tak terbendung itu, membutakan semua memori bersama Sang Guru Agung. Malaikat mengingatkan bahwa Yesus hidup, seperti apa yang telah dikatakan. Yesus telah berbicara beberapa kali tentang kematian dan kebangkitannya yang akan datang. Ketakutan, kekhawatiran, kepanikan itu menyebabkan mereka lupa mengenai apa yang telah dikatakan Yesus. Perhatikan kalau kita lihat di beberapa teks di dalam Lukas, contohnya di dalam Lukas 9:22, anak manusia harus menderita banyak hal dan ditolak oleh para penatua, imam kepala, ahli Taurat, dan dibunuh dan hari ketiga dibangkitkan. Kemudian di dalam Lukas 9:44, anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia. Kemudian di dalam Lukas 18 ayat 31 sampai 33, dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, diejek, diperlakukan dengan memalukan, diludahi, mereka akan mencambuk dan membunuhnya. Pada yang ketiga, ia akan bangkit kembali. Artinya, sebelumnya Yesus sebenarnya sudah mengutarakan banyak hal, bahwa dia akan mati, kemudian dikuburkan dan akan bangkit pada yang ketiga. Tetapi, keadaan ketakutan, kepanikan yang terjadi itu, mengakibatkan mereka dibutakan, memori itu hilang, dibutakan oleh keadaan itu. Tetapi saudara-saudara perhatikan di dalam ayat 5, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Mengasumsikan jelas bahwa Yesus hidup. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Kristus, seringkali persoalan, ketakutan, kekhawatiran, kepanikan yang terjadi dalam kehidupan kita, seringkali itu membutakan kita untuk meragukan kepercayaan kita kepada Allah. Membutakan kepercayaan kita kepada Dia yang hidup. Sehingga kita ragu bahwa Dia bisa menolong kita. Tetapi saudara-saudara, kebangkitannya merefresh kita untuk mengingatkan kita bahwa Ia benar-benar hidup. Dia Tuhan yang telah menepati janji bahwa Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ingat, Yesus itu hidup. Dengan demikian, masih ada harapan bagi kita. Jika Yesus hidup, itu berarti masih ada harapan. Dia selalu ada bersama saya dan saudara. Paulus mengatakan, jika Dia tidak hidup, maka sia-sia kepercayaan kita. Dan kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Tetapi fakta realita yang ada, Yesus hidup. Artinya kalau Yesus hidup berarti ada pengharapan bagi kita, bukan? Dalam kerapuan dan keringkian, masih ada rangkuannya yang selalu menguatkan kita. Tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Kita tidak sedang sendirian. Ada Yesus yang selalu beserta dengan saya dan saudara. Di musim Paskah ini, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mempercayai Dia yang adalah Allah yang hidup? Apakah kita sudah menggantungkan diri kita kepada Dia, Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit itu? Biarlah kubur yang kosong itu menyadarkan kita, memberikan fakta, menguatkan kita bahwa Dia adalah Allah yang kita sembah, adalah benar-benar Allah yang hidup. Mungkin ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada pergumulan, ada masalah yang berat mungkin dalam pelayanan kita, dalam studi kita, dalam pekerjaan kita. Dan janganlah itu menjadikan kita untuk meragukan, membutakan kita untuk kita tidak mempercayai Dia bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Biarlah fakta ini, bahwa Dia yang hidup, ini menguatkan kita di dalam menjalani setiap aktivitas kita, pelayanan kita, untuk bersenantiasa bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ingatlah, Yesus hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.